Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video saya. Kali ini saya akan melaporkan hasil dari praktikum yang berjudul mengukur luas tanah metode polar, dilakukan pada hari Jumat pada tanggal 11 November 2022, berlokasi di depan gedung rektorat. Cuaca pada saat itu cerah, dengan anggota kelompok yang pertama saya sendiri Al-Hafiz Syaulikah Siregar, kedua Nur Aziza Hoyrok Al-Zali, 3 Muhammad Rofi, 4 Andi Revaldo, 5 Rahmat Al-Ghozi, dan 6 Firza Oktavindra. Praktikum ini bertujuan untuk, yang pertama, mahasiswa terampil dalam mengukur luas suatu daerah secara sederhana. Yang kedua, mahasiswa terampil menentukan panjang arah dan posisi dari batas-batas tertentu. Yang ketiga, mahasiswa terampil menggunakan alat-alat survei pemetaan. Untuk landasan teori, metode polar atau memancar adalah metode yang digunakan untuk menentukan suatu titik koordinat. Biasanya digunakan untuk mengukur lahan, mulai dari luas, tinggi, dan lain-lain. Metode polar merupakan metode dasar penentuan posisi horizontal berdasarkan arah jarak suatu titik ke titik lain. Didapat rumus berikut. Untuk menentukan jarak sama dengan batas atas dikurang batas bawah, kemudian dikali dengan 100. Untuk menentukan beda tinggi sama dengan tinggi alat dikurang batas tengah. Untuk menentukan luas area sama dengan sigma kanan dikurang sigma kiri. Peralatan yang digunakan yang pertama yalon, pita ukur, pen ukur, payung, water pass, rompi dan helm, bak ukur, dan kompas. Untuk keselamatan, pada praktikum ini wajib alat pelindung diri, hindari kehilangan alat, dan patuh peraturan praktikum. Untuk langkah kerjanya, pada persiapan, yang pertama, persiapkan alat dengan membuat bon pinjaman alat dan ditandatangani oleh dosen. Lalu pergi ke lokasi praktek. Untuk menempatkan titik di lapangan, yang pertama, buat tanda pada titik yang akan dibidik. 5 titik yaitu P1, P2, P3, P4, dan P5. Yang kedua, dirikan dan set pesawat sampai mendapat kedataran pada tengah areal antara 5 titik. Yang ketiga, dirikan bak ukur pada titik yang akan dibidik setegak mungkin. Bidik bak ukur dengan teropong pesawat. Baca dan catat batas atas, batas tengah, batas bawah, dan sudut horizontalnya. Ulangi untuk mendapatkan data dari keempat titik lainnya. Yang ketujuh, ukur tinggi pesawat. Lakukan perhitungan jarak beda tinggi dan ketinggian masing-masing titik. Dan yang terakhir, gambar hasil pengukuran. Dari langkah tadi didapatkan data pada P1, batas atas 1,430, batas tengah 1,370, batas bawah 1,3131 dengan sudut horizontal 18 derajat. Untuk P2, batas atas 1,415, batas tengah 1,342, batas bawah 1,27 dengan sudut horizontal 67 derajat. Untuk titik P3, batas atas 1,22, batas tengah 1,165, batas bawah 1,11 dengan sudut 123 derajat. Untuk titik P4, batas atas 1,28, batas tengah 1,23, batas bawah 1,18 dengan sudut 192 derajat. Untuk P5 1,505, batas tengah 1,45, batas bawah 1,395 dengan sudut 304 derajat. Semua titik berikut diukur dengan ketinggian alat yaitu 1,28 meter. Untuk XP didapat 103 pada garis Y 103 dan 2P sama dengan 03. Hasil analisis dan pengolahan data pada titik P1 didapatkan jarak titik
dari alat sama dengan 12 meter. Untuk beda tinggi 0,09 meter. Pada titik P2 didapatkan jarak antara alat 14,5 meter dan beda tinggi 0,062 meter. Pada P3 jaraknya 11 meter, beda tingginya 0,115 meter. Pada P4 jaraknya 10 meter dengan beda tinggi 0,05 meter. Dan terakhir titik P5 dengan jarak 11 meter dan beda tingginya 0,17 meter. Untuk mencari luasnya digunakan rumus sigma kanan dikurang sigma kiri dibagi 2. Maka didapatkan hasil dari luas total areal sebesar 261,882 meter persegi. Dalam praktikum ini skala digunakan 1:200 atau 1 meter sama dengan setengah cm. Maka jarak pada peta P1 sama dengan 6 cm, P2 7,25 cm, P3 5,5 cm, P4 5 cm, dan P5 5,5 cm. Berikut merupakan gambar kerjanya. Kesimpulan, didapat jarak titik dari alat, yaitu P1 sejauh 12 meter, P2 14,5 meter, P3 11 meter, P4 10 meter, dan P5 11 meter. Sehingga didapat luas total area sebesar 261,882 meter persegi. Pada gambar kerja memakai skala 1:200. Untuk saran, tetap perhatikan APD, hindari kehilangan alat, serta teliti dalam praktikum. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.